hari ini seperti biasa kita mau bahas sesuatu yang seru lagi tentang cinta-cinta. Hari ini soal lope-lopean. Wih, cinta-cinta padahal Valentine udah lewat ya. Udah lewat, tapi kan nanti akan ada lagi apa sih yang 14 Mei? Itu Black Day. White Day udah lewat Maret. Oke, tapi kita nggak berdua nih kali ini. Sumpah nih orang lagi dan Ya, kita panggilkan saja langsung bintang tamu kita yang cukup seperti bintang tamu kita dari negeri tirai bambu. Oke, kali ini kita nggak berdua, kita Ya. panggil teman kita. Ini dia. Jeng 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 jeng. Yeay. Ini Ini pandai ya. Iya. Makasih ya. Oh, Iya. pas yang putih-putih ya, seragam. Oke, perkenalin dulu namanya siapa, terus sehari-harinya ngapain sekarang. Hai, nama gue Ingrid. Mikir dulu ya. Iya kan? Oke. Nama gue Ingrid. Hariannya apa ya? Nggak punya keseharian gimana? Oh, bisnis. Oh iya. Jangan jawab nggak punya keseharian dong. Drop ya. Kurang briefing nih. Iya. Kesehariannya bisnis. Terus habis itu selain itu model. Model sama ibu rumah tangga loh, guys. Iya. Iya, rumahnya ada tangganya nggak? Belum sih. Di Indonesia udah berapa lama? Puji Tuhan dari lah. Siwa lah, ayo. Enggak, ini emang gitu nih hao. Oke, nih hao. Iya. Oke, hari ini bahas apa dia? Barang Ingrid tadi. Cinta. 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 Ngomongin soal cinta nih, cinta tuh luas banget kan ya. Ada yang ke keluarga, ada yang ke pasangan, ada yang ke teman, ada yang ke lingkungan Ya, dan lain-lain. komunitas. Betul. Tapi yang kali ini kita mau bahas spesifik ke pasangan nih. Wis. Karena Ingrid udah berumah tangga, guys. Betul. Jadi kita mau Sombong ya. Iya. Pamer. Iya. Rumah tangga pamer dulu. Iya. Jadi ini adalah master of love. Kita mau ngebahas soal mungkin tahu istilahnya roman picisan ya. Nggak tahu gue istilahnya. Roman picisan itu cinta monyet. Oke. Iya, jadi kamu cintanya, aku cintanya, kamu monyetnya. Oh, kurang Iya, ajar. baru Bukan, tahu. bukan gitu, maksudnya cinta monyet itu ketika cinta-cintanya cuma yang naksir-naksiran gitu loh, iya. yang kayak SMS-an. Aduh, gitu ya. Itu Kirim surat. tiap hari tuh aku berbunga-bunga menerima teks darinya. Gitu. Gimana, pernah nggak? Nggak cocok gue. Nggak cocok. Ya, jadi pernah nggak? Enggak. Ya. Udah selesai, makanya ngirim host kan. Oh, Nah, iya. bukan gue host, ngirim bintang tamu. Jadi hari ini gue bakal ngambil alih. Jangan. Kayaknya lebih lancar ya jadi. Nggak, jadi cinta monyet tuh nggak harus yang pacaran gitu loh. Biasanya kan kita punya cinta pertama yang zaman-zaman kecil gitu. Nah, kalau dari Ingrid sendiri, mungkin first love-nya Ingrid tuh pas kapan? Ingat gak? Gimana ya? First love itu kita samain persepsi dulu. First love itu kan maksudnya banyak nih persepsi. Ada orang yang kayak aduh gue suka, itu first love gitu. Kalau yang cuma first love cinta monyetan gitu ya. Itu gue dari TK deh. Gak apa-apa. Iya, oke, gue kaget aja gitu Iya. ya. Soalnya kan zaman dulu tuh gue punya cici kan. Cici Zaman gua sekarang udah gak punya cici lagi maksudnya. udah terpisah gitu Oh, kan. udah terpisah. Iya. Iya. Dulu cici gue masih serumah maksudnya. Oh, ya iya. kan. Mereka tuh kan udah lebih dewasa, beda 10 tahun gue Oh, cici jauh gua. ya. Jadi mereka tuh ya kayak baca komik segala macem. Nah, gue sebagai adik, gue kan ikutan baca komik dong jadinya di rumah. Nah, gue jadi maksudnya kayak di komik kan kebanyakan romance ya. Jadi kayak lu pasti punya pemikiran sendiri gitu tentang Imajinasinya. romance. Iya. Harusnya gue belum baca komik umur segitu, tapi gue udah baca, jadi gue kayak lebih membayangkan lebih cepat gitu. Oke. Pada saat TK lu udah bisa baca ya? Udah kan baca cuma gambar Oh, doang. gambar. Heeh. Jadi gara-gara itu terus lu punya gitu suka-sukaan. Iya, gitu. iya. Satu kelas gitu atau Satu gimana? kelas. Orangnya tahu gak? Waktu TK mah enggak lah Dia ya. nggak bilang gitu. Enggak Oh. kayaknya. Enggak lah, belum bisa mikir. Belum bisa mikir. Itu pentingnya ya menjaga bacaan anak-anak ya. Gue dari Betul. kecil Oh, iya, bener. detektif doang bacanya, kagak tahu tuh cinta-cintaan. Iya makanya lu mirip Conan kan.
sih? Gue kagak ngerti. Ya cinta monyet tuh ini loh, jadi kayak nggak tahu ya, gue juga pernah sih waktu kecil, jadi tuh rasanya kayak seneng aja kalau ketemu, bener nggak sih? bener. Kayak seneng aja, dan rasa senengnya tuh beda sama kalau kita ketemu teman lain. Oke. Gitu, Yang yang itu juga punya. Mungkin itu bukan cinta ya, apa Ya, sih? suka ya, gitu. suka. Lu juga kan waktu TK kan? Betul, jadi gue pernah juga, tapi itu berlangsung cukup lama justru kalau gue. Oh, sampai gede. Kayak sampai SD gitu. Oh. Kayak sukanya sama dia doang gitu. Enggak, gue bingung. Kalau Ingrid kan tadi kan cuma suka-sukaan kan. Kalau lu kan gue kayak lihatnya lebih berani. Lu ngomong gak sama tuh orang? Enggak, orang yang ngomong. Berarti saling suka sebenarnya. Saling suka, Oh. tapi nggak ada jadian, nggak ada putusnya gitu Oh loh. nggak ada Nggak ya. ada. Yang kecil kan nggak ngerti ya. Yang Yang penting gue kecil. suka aja gitu Suka kan. aja. Tapi beda kan sama yang zaman sekarang, kita semakin gede pasti beda dong. Nah itu yang mau kita bahas Nah, justru itu. gitu. Nah pertama kali, nah itu kan yang cinta monyet ya. Ha-ha. Nah pas udah mulai agak gedean mungkin SMA kali. Iya, ya. SMA bener. SMA tuh mulai getarannya tuh beneran lah. Walaupun Ibaratnya. sebenarnya masih dibilang monyet juga sih Sebenarnya monyet juga, Bener. tapi monyet gede. Enggak. Kalau gini kalau waktu kecil itu tuh kita nggak berani yang kayak sampai sekomunikatif itu, ngerti nggak? Jadi yang kayak cuman secret admirer-nya, gue naksir sama dia, gue naksir sama dia naksir sama. Kalau SMA udah beda lagi jenjangnya. Iya kan? Tadi waktu TK belum bisa mikir. Belum bisa mikir kan. Oke. Tapi kalau menurut gue sih ya, kayak waktu SD itu kayak imajinasi gue tuh gue berasa gue lebih liar gitu loh. Kayak gue tuh kita samain dulu ya, bukan liar gimana gitu. Oke. Maksudnya kayak karena lu kan belum bisa ngapa-ngapain. Kalau SMA kan misalnya lu bisa pergi, lu bisa keluar. Oh iya, benar. Zaman waktu masih kecil lu keluar rumah aja udah dicari sama mama kan. Gue keluar. Kabur. Enggak, maksudnya gue keluar tapi main sepeda. Oh iya, main sepeda. Maksudnya Kita dibatasin Oh, ya. masa bukan yang pergi Kayak berdua temen, gitu iya. ya? Jadi berimajinasi lebih banyak ya. Ya kayak kalau dulu kayak gue bisa yang kayak misalnya kayak iya nih kayak dulu apa sih waktu kecil ya gue lupa sih yang kayak aduh pengen berenang bareng nih kan cuma gitu gitu kan kayak aduh pengen pergi bareng nih gitu kemana gitu maksudnya kayak gimana ya gitulah maksudnya kayak, Pokoknya intinya menghabiskan waktu berdua tapi iya. tidak bisa gitu ya. nggak bisa gitu. Surat-suratan gak tapi? Kebetulan yang TK itu gue juga ada sama satu cowok yang kayak gue lumayan lama sih sampai Maksudnya lu main dua cowok waktu TK? gue kayak sering kayak aduh tahun ini kayak aduh beda nih crushnya gitu loh tapi sama yang di TK itu akhirnya gue pacaran waktu gue SD juga 6 berarti ya kelas 6 berarti lama juga. lama juga makanya Tapi selama TK ke kelas 6 itu ada cowok-cowok lain juga? cuma suka tapi kalau itu gue nggak bener-bener yang kayak Oke. berusaha gitu Iya, tapi iya. itu gue berakhir naas sih ya Naas ya? Nah sih gimana, coba cerita aja. akhirnya kan gimana ya gue akhirnya gue pacaran gitu kan terus habis itu Yang SD itu? ya SD Ya, itu Kelas 6 tadi. terus gue diputusinnya pakai surat kasihan Bilangnya apa? Bilangnya apa? dilempar kayak udah gue mau putus selesai udah Oh iya. udah dari TK dari Bisa nggak sih nanti ditampilin foto Ingrid SD di sini? Nanti Ingrid Boleh kirim ya? nggak? Coba ya. Boleh. Pernah foto pacaran nggak? nggak pernah lah Gak pernah. Ya, jangan dulu handphone aja nggak gitu. punya. Kirain kan misalnya ke rumah, terus mama fotoin aku dong sama pacar aku. nggak gitu. kali makanya nggak sampai sebegitunya Oh, dulu iya, iya, waktu iya, SD oke, oke. Ini dia foto Ingrid waktu SD? Ya. Itu ya. Iya, oke. Oh, Nggak ada oke. sih, kalau gue nggak ada sih dari TK SD gitu, nggak ada. Baru kenal kayak gitu-gitu SMP gue. Gak pernah suka gitu, crush gitu? Ya enggak, karena gue nganggapnya semua temen main bareng. Iya, Dan gue iya, biasa iya. berteman nggak cuma sama cewek-cewek, ngerti gak? Mm-mm. Gue berteman sama ya, Cewek kita cowok. cewek cowok, jadi gue nggak kepikiran ke sana gitu. Tapi begitu mulai SMP, mungkin kan anak-anak yang lain udah mulai tuh timbul kan. Nah, gue baru taunya dari teman-teman SMP. Oh, gampang Oh. terpengaruh ya? Iya, bener. Dari SMP. Waktu Iya, sekolah iya. gitu emang gue. Nah, tapi kalau gue nih, kalau zaman-zaman SMP masih yang gak berani negor gitu lah. Oh. Jadi yang kayak pacaran, tapi kayak cuman SMS-an gitu. Oh. Iya. teleponan Iya, kayak Iya, gitu iya. doang. Kalau zaman dulu kayaknya banyak kan begitu nggak sih? Jarang yang emang langsung gitu, nggak berani anak zaman dulu. Anak zaman sekarang emang berani ya kayak gitu ya? Berani. Berani banget. Beda dulu sama sekarang mah beda. Oh iya. Oh. sampai shock kan Jalan Bahkan gitu. nggak cuman real life-nya, sampai sosial media juga di up berani Iya, iya, mereka. Oh, yang manggil ayah bunda itu Iya, ya? bener. Pipi mimi. Oh gitu. Iya. Gue sampai kayak speechless gitu.
nggak mengira kan. Gitu. Terus jadi relate ke zaman sekarang beda ya jadinya ya maksudnya. Iya, jadi kalau zaman sekarang tuh malah, nah ini yang mungkin yang membedakan zaman kita sama zaman sekarang gitu. Zaman kita dulu kalau curhat di buku diary dikunci, nggak boleh ada yang tahu. Zaman sekarang orang curhat di Instastory, di mana Biar semua semua orang tahu. harus tahu gitu. Kayak itu juga bedanya ya. Jadi kayak orang jadi anak-anak kecil tuh jadi lebih berani di zaman-zaman Karena sosial remajanya media dia. semua ke expose, jadi mereka Iya. jiwanya lebih berani. Bener, tapi bener sih kemarin aja gue liat teman gue ada story gitu ya, dia lagi event mobil di Tangerang, dia story. Gue salut sama anak sekarang yang berani bobo handphone, kamera sambil datang ke booth mobil naik sampai ngevlog sambil ngevlog. Kalau kita zaman dulu Gila. takut, malu kan, walaupun ada sarannya pasti lebih pertamanya malu, nggak berani. Tapi anak sekarang bisa lebih berani. Karena nyontoh. Nonton gitu. Ya maksudnya kan di vlog-vlog itu kan Iya, ya semua iya, ngevlog iya. juga masuk. Kalau nggak masuk bukan ngevlog namanya gitu loh. Ini maaf lenceng aja cinta lagi. Oh iya. Iya, bahas cinta lagi. Nah, kalau SMA mungkin yang beneran nembak langsung. Iya benar. Bener gak sih? Benar, Udah mulai benar. arah-arahnya ke sana ya. Terus yang kayak teman-temannya semua juga udah pada punya Iya pacar. Nah, pernah nggak di satu momen dimana kita nggak punya pacar, terus teman-teman kita punya pacar, terus kita kayak ngerasa nggak laku gitu? Pernah nggak sih ada di fase itu? Atau malu atau apa gitu? Gak pernah sih Lu kalau selalu Karena lu punya selalu pacar punya pacar ya? Lu dulu punya gue pacar? selalu punya pacar. Nggak pernah ada momen jomblo satu kali gitu? Itu terakhir setelah kayak gue udah, maksudnya gue tahu yang cinta yang beneran gimana, itu baru gue berhenti. Sebelumnya Oke. nggak pernah. Tapi langsung dapet Paling pasangan. lama gue sebulan. Jadi nggak maksudnya kan cinta-cinta monyet nih, lu punya pasangan. Abis itu lu tahu cinta sebenarnya maka lu berhenti kan? Iya gue berhenti. Sampai ke yang sekarang, Iya. jadanya berapa lama? Setahun. Setahun berarti lu jomblo dong? Heeh. Itu lama buat dia. Iya. Oh itu lama ya Itu berarti lama ya? banget. Lama banget. Tapi maksudnya lu berpikir lu nggak berpikir lu nggak laku kan di saat itu? Itu karena gue udah tahu kan Ya, yang sebenarnya emang kayak itu gimana. keputusan dia. Keputusan ya lu Hmm. mencari. Oh kalau gue emang nggak pernah kepikir nggak laku sih karena emang pikiran gue juga masih sekolah main-main aja. Dan belum ke situ belum kali ke ya. situ. Kalau gue belum ke situ ya. Beda kita masa kecil remaja Dan beda. makanya kan remaja kan beda-beda Iya. gitu. Tapi gue punya pengalaman, maksudnya memang gue ada satu temen gitu yang nah ini yang mungkin perlu diluruskan ya sama anak-anak remaja gitu yang dia berasa nggak laku kalau dia tuh nggak punya pacar. banyak sih. Mungkin zaman sekarang Iya. juga Selain Begitu gak ya? laku bahasanya kayak diri ngomong gak punya harga. Maksudnya kayak gue merasa gue dicintai kalau gue punya pasangan. Nah, Kalau enggak gue betul. nggak berharga Ah, gitu. iya. Karena kalau ada pasangan ada yang sayang sama gue. Menilai dirinya sendiri, pandangannya ya Iya, berarti ya. ada yang sama gue berarti gue berharga. Kalau gue sendiri nggak ada yang bilang sama gue kalau gue tuh berharga gitu. Nah. Padahal ada orang tuanya ya. Iya. Nah itu biasanya yang kayak gitu dari yang gue lihat lack of love. dari ya lack of love dari keluarga Ya, pertama. I see. Gitu. Iya. Atau mungkin kalau menurut gue ya cinta di masa remaja bedanya sama cinta zaman dewasa gitu ya. Pada masa dewasa itu ketika remaja tuh kita cuma take. Jadi kita cuma mengambil Iya, iya. pengen keuntungan, mengambil ah. keuntungan dari pasangan kita gitu. Misalnya gue kalau punya pacar gue bisa dijemput. Iya, Gue kalau punya pacar gue bisa ditraktir. Gue Bisa kalau pergi, bisa ada temen. bisa Ah. pergi berdua malam mingguan gue nggak jomblo gitu. Jadi kayak apa yang bisa gue Dapatkan. dapatkan Iya, gitu iya, benefit buat semuanya gue gitu kan. betul gitu. Tapi pada kenyataannya kan kalau udah dewasa kan pikirannya udah beda lagi ya. betul Nggak cuman apa yang bisa lu dapat, tapi kan take and give. Bahkan pernah ada yang give and give Iya, sebenarnya. give and give gitu sebenarnya. Gue pernah itu sering banget tuh pasangan Glenn Chelsea. Apalagi sering ngomong give and give hubungan itu kan. Itu bedanya mungkin dari segi pemikiran dan kematangan sih kalau menurut gue. Terus maksudnya sebenarnya nih maksudnya gini, rasa suka itu kan nggak bisa dibendung. Maksudnya mungkin dari kecil, dari remaja suka sama lawan jenis itu ya memang normalnya seperti Iya, itu gitu. betul. Tapi gimana sebagai anak muda mungkin remaja di luar sana yang ini berpikir bahwa nggak cinta-cintaan itu bukan prioritas mereka pada saat itu gitu loh. Saat usia mereka gitu ya. Iya di usia mereka gitu, harusnya maksudnya fokusnya itu bukan itu gitu. Tapi emang agak susah juga ya. Susah sih kalau itu menurut gue nggak bisa dikontrol ya, Iya. karena itu dari diri mereka masing-masing kan. Dan tontonan semua input-input yang masuk juga kan. Iya, apalagi film-film zaman sekarang maksudnya yang kayak ya romance tuh banyak yang lebih nonton dan lebih seru, apalagi drakor kan contohnya Wah. nih. Betul. Jadi sekolah ya. iya, punya imajinasi tentang pria idaman tuh seperti ini gitu. Opa. Opa. Yang bisa kasih gua jajan ini Mm-mm. itu.
yang dijemput pakai mobil yang bagus, mukanya ganteng, yang kayak aduh tabrakan nggak sengaja gitu iya, kan. ditabrak besok jadi pacar. Iya. itu jadi kebentuk mindset pria idamannya ya. Iya. Gitu. Nah terus kalau dari Ingrid nih maksudnya punya nggak sih kriteria pria zaman dulu sama zaman sekarang yang kayak lu tuh kalau balik ke masa lalu kayak apaan sih, kenapa sih gue kriterianya dulu kayak gitu gitu. Kalau ini pengalaman gue pribadi ya, Iya. kalau gue tuh dulu orang yang cukup minder gitu. Dulu gue, Oh, ya gue tuh minder. Jadi tuh gue merasa ada yang mau sama gue aja tuh itu udah something good Wow. gitu. Oke. Karena saking mungkin kayak gue merasanya gue lack of love merasanya. Jadi gue merasa kayak ya udahlah, udah bagus ada yang mau sama gue gitu. Jadi daripada gue nggak sama siapa-siapa ya udahlah, nggak apa-apa, terima aja gitu. Di situ makanya kayak ada mantan gue gitu, dia tuh sampai yang kayak mau kayak dia deket sama cewek lain atau apa, gue tuh nggak merasa kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gitu jadinya. Bucin ya? Iya, gue daripada bucin gue lebih ke kayak apa ya, kayak ya udah apa ya, apa sih namanya, minder atau apa, gue nggak tahu sih. Kayak yang penting gue ada aja gitu ya? Iya, yang penting dia ada gitu buat gue, nggak apa-apa deh, gue dia Lu sama cewek lain juga gak apa-apa gitu? gue Yang penting lu tetap sama gue juga gitu ya? gue sakit hati ya udah, karena lu cowok pertama yang mau Memenangkan sama gua. hati gue istilahnya gitu. Bukan menangkan, mau sama gue, Mau. Karena loh, dia ngerasa dia minder. sedih itu gitu maksudnya. Kayak kalau nggak ada dia mungkin gak ada lagi yang mau Heeh. gue. Kenapa? Maksudnya karena waktu itu tampilan fisik atau apa? Kayaknya karena tampilan fisik juga, dan kalau orang tua zaman dulu gitu yang tahu-tahu, maksudnya mereka kan nggak mengungkapkan rasa kasih sayang mereka dengan verbal kan. Oke. Menurut mereka gue kayak gini berarti gue sayang sama lu udah tahu dong Dengan harusnya. sikap-sikap mereka Dengan sikap gitu. mereka. Jadi kita sebagai anak kayak gue nggak tahu lu tuh sayang sama gue atau enggak. Oh, bahasa Gitu. kasihnya beda mungkin ya? Mungkin. Jadi Ini tampilan Ingrid ya dulu ya? Oh, udah kan tadi udah. Tadi udah tampilan Ingrid. mungkin kalian udah lihat tampilan saya sebelumnya gitu. Oke. Gitu. Nah, dari situ makanya gue nggak punya yang kayak gue pacaran dulu online gitu. Maksudnya gue tuh main game, gue tuh gamers banget gitu. Jadi gue ketemu sama cowok dari online, dan cowok gue yang kayak anggapannya gue pertama serius gitu, dia selingkuh. Padahal gue nggak pernah ketemu nih. Pada saat lu minder itu? Iya. Oke. Dia selingkuh. Nah di situ gue merasa kayak kayaknya gue nggak bisa nih percaya sama cowok gitu. Waduh. Di situ gue kayak apa ya, iseng atau apa gue nggak tahu gitu. Gue jadi kayak ada mindset gue benci gitu, gue nggak suka. Jadi gue sempet gue kalau main game kan orang tuh gampang ya fall in love ya. Gue nggak ngerti sih, kayak nggak pernah ketemu tapi kayak ngomong gue suka sama lu gitu. Jadi gue terima semua orang yang bilang kayak gitu ke gue. Oke. Jadi gue gak tahu tuh bisa disebut pacar atau enggak gitu. Tapi mungkin sekitar ada kayak 7 atau 8, gue gak tahu. Tapi gue gak pernah ketemu. Tapi itu nggak berbarengan kan pacarannya kan? bareng. Lu punya 8 pacar? Iya, Karena dia karena dia ngerasa ya tadi Iya. kayak gue disukai Berarti sama orang. bukan lu diselingkuhin, lu yang selingkuh. pertama gue diselingkuhin Oh, gara-gara itu, iya. makanya sekarang lu Iya. Astaga, Gue rasa kayak Naga. ya udah mereka juga pasti gak akan serius kok sama gue gitu. Gue berpikirnya Kan cuman kayak Cinta buat muda. ini doang, main-main cuma doang. buat teman ngobrol gue aja gitu. Jadi banyak gitu. Dan in the end ya 8 orang itu pun kayak ya mereka emang ada yang selingkuh, ada yang ini gitu. Jadi kayak gue gak terlalu, Bukan Anda yang selingkuh itu sebenarnya. gue selingkuh, tapi mereka pun selingkuh karena kan gue cuma dari online maya ya, cuma Iya dari sih. dunia maya, nggak ada yang kayak nganggep serius di situ. Adik-adik. Makanya jangan ikuti ya. Adik-adik Iya, kalau iya. main game. Adik-adik kalau ada yang nonton Wikipedia ini, kalau yang Iya. suka main game luar sana jangan diikuti adik-adik Iya. ya. Tolong mengikuti teladan yang baik aja. Iya. Iya. Bisa ditambah dengan 8 pria gitu. Gue bahkan udah nggak tahu namanya siapa Udah nih. nggak inget lah dia orang zaman dulu. Tapi itu mah bukan pacar kali Iya ya makanya. jatuhnya ya. Nah karena gue kan sebelumnya selalu pacaran dunia maya. Nah tiba-tiba ada satu cowok real gitu nembak gue. Nah Umur berapa nih? 2 SMP. Oke. Nah, Nah yang cowok itu yang gue bilang kayak ternyata ada loh yang mau gue secara real loh. Kalau di dunia maya kan dia nggak bisa lihat gue gimana. benar. Ini dia udah lihat gue dan dia mau. Oke Oke. lah, nggak apa-apa lah Iya. gitu. Jadi dulu gue nggak punya kriteria sih. Dulu nggak punya. Yang penting mau aja gitu ya. Iya. Tapi sekarang sebelum sama, maksudnya memutuskan akhirnya pacaran dan menikah sama suami ya, maksudnya punya nggak kriteria ide pria idaman itu? Punya akhirnya. Akhirnya punya ya, Heeh. setelah tadi nggak punya. Apa aja tuh? Coba. Coba boleh nggak Deskripsikan. dijelasin lah, dibagi lah, di share. Bisa nggak nanti ada gambarnya gitu jadi kayak. Oh. Jadi. Kasian loh. Oh ya nggak usah.
Ya yang pertama sih karena gue banyak pacaran sama orang yang berbeda iman gitu. Okay. Jadi syarat pertama gue itu sih seiman sih ya. Seiman dan seamin ya guys. Ya benar. Habis seiman terus dia orangnya apa? Maksudnya kayak peduli sama keluarganya, family man gitu. Family man ya. Iya. Oke. Terus habis itu dia nggak kasar sama gua atau sama siapapun gitu, Iya. nggak kasar. Syarat yang terakhir sebenarnya kayak gua nggak suka orang yang suka bohong. Maksudnya kayak iya. gua nggak suka orang yang Palsu suka gitu bohong ya? dan nggak pernah janji. Oh iya, oke. Terus Itu sih. oh itu. Terus Heeh. ada nggak di pasangan lo yang sekarang ini? Enggak, terus itu kan kriteria di waktu SMP. Enggak, ini oh, yang udah sekarang, yang ini sekarang. Oh, Setelah oke. dia udah ngerti cinta-cinta itu maksudnya. Ada nggak di pasangan yang sekarang? Semuanya gitu. Yang ketiga ada semua, yang keempat yang nggak terjadi awal pacaran enggak sih. Cuman maksudnya tapi- seiring berjalannya waktu ya dia belajar gitu. Oke, berarti sebenarnya kriterianya fleksibel Iya. juga gitu ya. Oke. Nggak yang kayak ini sih, nggak yang kayak tingginya harus Saklek, lebih tinggi daripada fisik. gua. Berarti fisik nggak ada Fisik dia. nggak ada ya. Tapi ada orang-orang juga yang ada kriteria Ada, fisik sih. ada. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ya, ya, apa itu apa-apa. kan kriteria orang lain. Kan orang beda-beda juga gitu. Selera juga beda-beda. Seru ya kalau ngobrol sama dia. Kayak banyak pelajaran gitu. Kayak gue Hari ini berat ya dua-duanya. nggak menemukan di gue gitu. Oh, iya, iya. Tapi maksudnya kalau misalnya dalam iman lu sendiri gitu, mungkin setiap agama, setiap kepercayaan pasti ada lah yang namanya doain pasangan ya. Ya. Oh Tuhan, gue mau minta yang A B C D E Iya, iya, F G. pasti ada. Maksudnya pada saat itu lu bawa dalam doa atau enggak yang lo omongin tadi? Atau orang itu datang duluan gitu? Gue sebenarnya kalau misalnya dibilang yang kayak maksudnya kayak kriteria gitu-gitu ya, gue emang bener yang tadi kata Ezra, gue tuh orangnya nggak mandang fisik, makanya gue Oke. bisa jatuh cinta sama orang lewat dunia maya karena Oh, itu. iya, iya. Yang penting gue nyaman, yang penting gue oke sama orangnya udah Iya, gitu. Mm-mm. Jadi gue nggak terlalu permasalahin tentang hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Cuman ketika gue doa ya gue cuma kayak ya intinya kayak ya lu kasih gue yang terbaik aja gitu. Gue baru tahu kriteria gue itu pun setelah kayak gue sambil ngejalanin. Seiring berjalan waktu Iya, ya. nggak yang kayak dari gue bukan orang yang kayak planning banget gitu. Iya, iya, Kayak, iya. Gue Harus gue A, maunya gini B, gini C gini. gitu. Tergantung cowok ya. deketin, lu gini nggak, lu gini Iya, kan nggak mungkin ya. kan aneh. Iya, Nah, iya. gue lebih yang kayak ya gue go with the flow tapi kayak yang penting seiman. Oke. Syarat yang paling Yang utama paling itu utamanya doang. ya, Heeh. oke. Oke. Kalau dari gue sendiri ya, mungkin perbedaan terbesar antara cinta monyet sama cinta yang dewasa itu yang tadi mengambil benefit. Oh ya. Yang kedua mungkin adalah ada hal-hal yang waktu kecil, maksudnya waktu cinta pada masa remaja itu yang kayaknya nggak cocok dikit langsung bubar gitu. Kayaknya yang namanya ego remaja ya. Tapi kalau cinta yang dewasa itu agak perbedaan, kayak ada toleransi tertentu yang namanya cinta ya udah kayak saling menerima satu sama lain gitu. Nggak apa-apa. Dan Jangan rebutan dong. Iya, lanjut. enggak, gue kan nggak ngalamin maksudnya cinta-cinta yang zaman dulu, jadi gue nggak terlalu paham sebenarnya beda-bedanya. Cuman kalau buat gue yang sekarang gitu maksudnya lebih ke ini sih, ya benar kata Lia, sudah lebih mengerti, secara pikiran lebih matang. Karena udah lebih lebih dewasa, dewasa. secara usia juga. Jadi bisa lebih mengerti, bisa lebih menerima, dan yang paling penting nggak menuntut cinta itu menurut gue. Tapi menuntun. Menuntut. Asik. Cinta itu tidak menuntut, tapi menuntun. Bisa jadi quotes of the day. Karena ada. iya betul, karena gue inget banget Lia sering ngomong sama gue, love is sacrifice. Ya. Dia akan memberikan, jadi tidak saling menuntut tapi secara sadar lu mau memberikan. Iya. Enggak, gue bisa dapet apa nih dari dia, besok dia harus begini, besok dia harus begini. Enggak. Iya, jadi bukan kita tuh pengennya kita gitu ya. Dan kayak gue senangnya begini, dia harus begini di besok. Enggak. Hmm. Biasanya kalau menurut gue sih tidak seperti itu ya. Gue Iya. nggak tahu teman-teman di luar Iya, sana, iya, tapi iya. lebih ke arah gue bisa berbuat apa untuk dia bisa happy. Oke. Nah, kalau gue itu, karena gue nggak tahu perbedaan yang dulu ya, karena gue nggak tahu cinta. Pernah pacaran tapi ya menurut gue cinta monyet tapi tanpa kriteria, cuma asal suka. Gue nggak ngerti, kayak dia banyak kisahnya gitu, gue nggak ngerti. Nah, tapi ada dua sudut pandang nih yang mungkin bisa kita bahas. Ada yang bilang kita harus cinta diri kita sendiri dulu, Iya. baru kita bisa mencintai orang lain dengan lebih sempurna lah Iya. mungkin ya. Nah, tapi ada satu pandangan lagi yang bilang kita harus menempatkan
orang lain yang kita cintai di atas kepentingan kita. Kontradiksi ya. Iya, itu kan kontradiksi sebenarnya kan. Jadi kita harus mencintai diri kita lebih daripada orang lain atau enggak? Gitu. Nah, menurut pandangan kalian berdua gimana? Mungkin Coba dari Ezra dulu. Ada porsinya masing-masing. Emang ada Gimana? satu kondisi mungkin lo harus mengutamakan diri lo, ada kondisi lain di mana lo harus berkorban untuk orang lain, ya silakan gitu. Jadi gini ya, ini kan masalah prinsip ya. Oke. Orang bersudut pandang ini, gue harus mencintai diri gue. Ada orang bersudut pandang orang lain harus yang lu cintai harus lebih penting gitu. Oke. Tapi buat gue ya itu bukan suatu hal yang ini balik ya. Bukan diperdebatkan Iya, gitu bukan ya. diperdebatkan, tetapi gue harus bisa melihat sesuai kondisi. Kapan Oke. gue harus mengutamakan diri gue, Prioritas berarti. kapan gue harus mengutamakan orang yang gue sayangi gitu maksudnya. Karena kalau lu terus-terusan mengutamakan diri lu, self love gitu maksudnya, ya lu jadi orang egois. Oke. Tapi kalau lu terus-terusan mengutamakan orang-orang yang lu sayangi atau di sekeliling lu, ya diri lu ya akan capek, nggak bisa ngikutin terus. Lu akan harus ada waktunya lu mencintai diri, ada waktu porsinya lu mencintai mengutamakan orang lain. Iya. Tapi misalnya ada satu waktu contoh nih, maksudnya satu waktu lo harus memilih gitu loh. Siapa yang akan lo tolong duluan gitu misalnya. Misalnya lo ada di dalam satu kapal, terus badai terjadi, terus lo jatuh dari kapal itu berdua dengan pasangan lo akan selamatin diri lo sendiri atau lo seret pasangan lo masuk ke dalam kapal, lo nya nanti aja gitu. Misalnya ada kondisi seperti itu gitu. Kenapa mau Cinta hidup semati itu mati bareng aja. Mati bareng aja lo, ngapain selamat salah satu, ribet gak lo? Kan Iya sih. Iya. Dipisahkannya kan maksudnya cinta. Kalau gue beda nih. apa? Kalau gue beda, gue tergantung pasangan gue terapungnya jauh apa enggak. karena gini ya posisinya ya. Gue nggak jago-jago amat renang. Oh, Terus iya, pasti iya. di posisi itu gue panik dong. Iya. Kalau gue lebih dekat dari si ininya, Ya. kapalnya itu, ya terus misalnya dia jauh, kalau gue berenang dulu ke sana yang ada mati berdua. Bener gak? Iya. Mungkin lu jadi cinta sejati, mati bareng. Tapi itu bodoh menurut gue. Ya kan? Tapi kalau misalnya memang dia lebih dekat dari lebih dekat ke kapal, gue samperin dia, gue suruh dia, gue naik ke atas dia. Oh, gue naik. dia minta ditolong ya. Oh dia. Enggak maksudnya kalau gue emang itu makanya tergantung kondisi Iya. sih. Ingrid gimana, mau tolong siapa, Grid? Gua orangnya akan kalau dalam posisi itu ya, kebetulan gua akan menolong orang yang gua sayang sih. Oh, Kalau oke. gua Oh, sacrifice banget Ingrid ini. Iya. Idaman banget ini emang. Iya. Lu tolong, tapi lu mati gak apa-apa gitu. nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke. Ini benar bukti cinta ya. Iya, terus ada hiu. Oh enggak Bukan bohong. dia nggak yang gue bayangin gini loh, yang kayak udah sayang kamu aja yang naik, enggak sayang kamu aja, Ya udah, sayang berdua, mati iya, udah tenggelam, berdua bukan tenggelam. asal saling Iya, mau iya, selamatin. Ah. Ya alah, penting Kasihan. diceritain. Tapi ini penting, Oh, bagus. Tadi lu belum gimana? Dia udah tadi. Enggak, bukan yang itu. Kan Oh. kalau lu pertanyaannya aku belum Ah, tadi mengutamakan orang lain apa? self love, Self love, sama mengasihi diri sendiri ya apa? lu tipe yang Kayaknya mana? Ingrid juga Jawab. belum, sama lu berdua belum. Iya, ya? Oh, belum. kalau gue lebih ya itu sih tadi prioritas. Tapi kalau misalnya memang kondisinya disuruh memilih, gue mungkin akan memilih orang lain. Kalau kondisinya memilih. Iya, kalau harus Tapi ya. kalau tidak, itu pasti gue akan tergantung prioritasnya Seimbang di ya. mana duluan gitu. Nah, karena gini loh, misalnya kita punya pasangan, terus kita membiarkan pasangan kita happy gitu, membiarkan Ya. pasangan kita bahagia. Kalau kita beneran love sama dia, kita juga ikut bahagia sebenarnya. Betul. Gitu loh. Makanya gue bilang tadi kalau disuruh memilih pasti kalau gue milihnya gue, belum tentu Dia bahagia. pasangan gue bahagia. Iya. Karena kan yang dipikirkan itu kan si orang lainnya. Kalau misalnya kayak gitu ya hidup sendiri aja. Kalau gue ya versi gue. Mungkin Kalau gua menurut gua tuh dua-duanya kayak walaupun kelihatannya kontradiksi tapi Iya. emang menurut gua love itu emang kayak gitu sih. Emang harus segala sesuatu dua-duanya ya? kontradiksi Iya. ya. Iya. Kayak yang paling pertama yang emang harus dilakukan itu emang pertama self love. Kenapa? Karena gua mengalami gua dulu nggak self love. Iya. Yang gua cari adalah gua pengen orang mencintai gua gitu. Oke. Tapi ketika gua mencari kayak gitu, gua nggak akan pernah full. Hmm. Karena gue selalu kayak
kok dia perhatian sama gue cuma kalau misalnya lagi ketemu sih misalnya kayak Begging gitu. ya, Jadi kayak gue mau lagi gitu. Jadi ketika gue udah belajar self love, ya gue tahu gitu, gue udah mencintai diri gue sendiri. Gue tau prioritas di hidup gue tuh ya diri gue yang pertama gitu, baru gue bisa mencintai orang lain. Jadi ketika gue udah memutuskan untuk gue berhubungan sama orang lain, gue nggak menuntut dia untuk mengasihi gue gitu. Maksudnya kayak gue mengasihi lu, gue mengasihi lu ngasih gue ya it's good. Kalau lu nggak mengasihi gue ya udah, berarti mungkin emang kita nggak sejalan gitu. Jadi untuk memutuskan lebih logik. Kalau dulu nggak logik kayak kalau dulu kayak udahlah apa aja gitu kan. Pasrah gitu. Setelah lu udah punya self love itu, Kenapa? kayak gue lagi lagi buka seminar ya. Jadi ketika gue udah self love, gue bisa memutuskan segala sesuatu itu based on my happiness gitu, bukan berdasarkan happiness orang lain. Jadi misalnya gue punya pacar gue kasar, ini tuh berakibat buruk atau baik nih buat diri gue gitu. Ketika gue menganggap kayaknya kalau misalnya gue lanjutin hubungan gue akan makan hati, mendingan kita udahan gitu. Bahkan sama orang yang, maksudnya sama suami gue yang sekarang pun gue sayang gitu, tapi itu pun gue tuh sempat, maksudnya kayak gue sempat mempertanyakan, maksudnya yang kayak gue misalnya tadi basic awal gue yang di keempat itu, gue nggak suka orang yang nggak tepat janji. Misalnya lu udah janjiin ke gue ini gitu, tapi lu nggak melakukan gitu, pasti gue akan gue pernah nanya ke dia, maksudnya kayak lu sebenarnya beneran nggak, karena lu kan tahu prinsip dasar gue tuh nggak suka orang yang nggak tepat janji gitu. Kalau misal terus ya kayak gue ngomongin gitu, kayak ya kita sama-sama dewasa, bukan yang kayak cinta anak kecil kayak betul. Duh kita kan udah pacaran lama, sayang dong kalau putus gitu kan dulu kan. Sekarang gue yang kayak kita punya visi masing-masing. Visi gue ini, kalau visi lu beda sama gue ya is okay, kita udah dewasa, kita udahan aja nggak apa-apa gitu. Bukan ya kayak lu harus maksain ke gue atau gue maksain ke lu. Itu bukan cinta ya, kalau maksa bukan cinta ya. Kayak tapi itu karena gue udah punya awareness akan diri gue, kayak gue nggak mungkin nih seumur hidup dia kayak gini, padahal itu prinsip dasar gue kayak gini. Mendingan nggak usah gitu. Jadi kayak walaupun gue sayang, gue tahu ini nggak cukup baik, mendingan kita udahan gitu. Ini bukan yang terbaik buat gue punya yang terbaik, dia juga punya Iya. yang terbaik nanti. Kalau misalkan ibaratnya nggak klop. Kalau misalnya lu nggak mau, namanya cinta kan kita harus saling mengalah, nggak mungkin kita dua-duanya menang kan ya. Gue kayak gini, ini nggak bisa gue bantah nih dari hidup gue. Lu mau nggak mengalah demi gue? Kalau misalnya lu nggak mau, ya udah ngapain kita buang-buang waktu. Betul. Maksud gue bisa aja ternyata gue menghambat lu dari ketemu orang yang terbaik buat lu. Oke, Atau lu menghambat gue ketemu orang yang terbaik buat gue gitu. Kayak ya udah kita di matcher aja gitu. Tapi ya itu kan karena gue udah mengalami banyak hal gitu. Beda Sebelumnya ada backgroundnya ya. Beda sama pasangan gue yang sekarang saat ini gitu. Kalau dia kan gue pacar pertamanya. Jadi kayak kontradiksi kan. Kalau dia menganggap ketika gue ngomong kayak gitu, dia malah nganggapnya kayak kok lu ngomongnya kayak gitu sih, gue tuh nggak pernah lo mikir buat gue tuh hidup tanpa lu gitu. Karena dia masih orang pertama nih. Gue berharapnya ya sama lu selama lamanya gitu. Kalau semua juga sebenarnya berharap kayak gitu kan. Tapi kan ya kenyataannya gitu. Kalau misalnya gue emang ternyata, kalau misalnya nih prinsip gue gini, lu nggak suka, berarti kan gue toxic dong buat lu. Gue juga mikirin lu, maksudnya jangan sampai ketika lu sama gue, lu jadi nggak menjadi diri lu. Tapi itu proses panjang kan ya? Panjang banget sih. Sama pasangan lo sekarang pun itu panjang kan? Berapa tahun waktu itu pacaran? 4 tahun gitu. Itu berarti maksud gue itu proses yang cukup panjang buat dia saling akhirnya tahu bisa ngomongin itu kan, nggak semerta-merta instan gitu. Semenjak gue sakit hati itu emang gue kayak gue lebih Wise, careful sih orangnya. Jadi gue kayak hold back banget orangnya. Jadi yang dari sebelum pacar gue yang sekarang, pacar gue kan jadinya, sebelum pasangan gue yang sekarang sama pasangan gue yang sebelumnya kan gue putus. Abis dari situ gue benar-benar careful, makanya gue bisa 1 tahun gue nggak pacaran. Karena berarti lo yang menahan diri gitu ya? Jadi gue ada dekat sama orang ada, cuman pasti gue akan mempertanyakan terlebih dahulu. Maksudnya kayak ketika kita kayak gini, lu serius nggak sama gue gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak serius, lu cuma ngomong main-main, kayak nggak usah, mendingan gue punya banyak hal lain selain itu gitu. Tapi waktu gue awal pacaran juga sebenarnya udah sebelum pacaran pun gue udah menunjukkan gitu ke pasangan gue yang sekarang. Maksudnya kayak emang gue tuh orangnya yang ya kayak gini. Jadi misalnya dia ada, gue nggak suka orang yang pelin pelan. Jadi misalnya lu pelin pelan, lu mau dia lagi, misalnya dia awal-awal deketin bukan cuma gue gitu, ada cewek lain nih misalnya,
terus kayak backup ya. backup Backup. kalau yang satu nggak jadi Wajar gua- kan? Tapi emang cowok wajar begitu sih. Biasanya emang kayak Setelah gitu. gue ngeliat ya, gue kira kayak gitu tuh playboy, ternyata enggak. Ada Emang yang kayak begitu. gitu. Ya, lanjut. emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Lanjut. Ya kayak ketika gue tahu, gue nggak yang kayak kalau orang nih ciri-ciri orang yang belum self love, dia akan menyalahkan diri dia. Oke. Kayak aduh gue kurangnya apa sih, gue udah Self gak blaming. dapetin Iya. cewek lain gitu. Ah, Ketika gue ngalamin kayak gitu, dia kayak gitu ke gue nggak minder, gue nggak yang kayak gue menyalahkan diri gue Iya. malah nanya, lu serius lu sama gue? Kalau lu mau sama gue ya lu jangan sama cewek lain, kalau lu mau sama cewek lain ya jangan dapetin gue gitu, gak usah buang-buang waktu gue dari Bangun awal gue komitmen dari awal ya maksudnya Heeh. udah sama-sama gede. Iya. Iya. Tapi ya balik lagi, orang nggak perlu untuk melewati proses gue, karena walaupun gue pacaran banyak ya sakit hatinya juga banyak belum Iya. makin gitu. Ya kan orang juga prosesnya beda-beda ya, Mm-mm. nggak harus selalu jalannya kayak ceritanya Ingrid gitu Iya. kan, kalian juga jalannya yang Heeh. lain. beda lagi, tantangannya beda lagi, ininya beda lagi. Sebenarnya menurut gue kalau misalkan dengan kayak nonton yang kayak gini, maksudnya kayak kita tuh jadi bisa mengetahui pengalaman orang lain tanpa Iya, kita mengalami. betul. Itu Ya, sih. kayak cukup aku. Iya. Cukup aku. Kamu nggak usah, ini berat. Walaupun Berat, mungkin ada ya, teman berat. hal lain tapi beda kisah ya. Iya, Tapi beda yang kisah. kalau ketemu yang begini, oh lu udah tahu nih ancang-ancang oh, kayak gini nih ceritanya nih. Kayak kalau kayak gini endingnya tuh bakal kayak gini loh, gitu. Iya, iya. Nah, tapi gue ada satu yang pernah gue baca, gue lupa gue baca atau gue denger. Intinya ada yang bilang kayak gini, katanya cinta itu sebenarnya cuma dialami di 3 bulan pertama, sisanya itu komitmen. Ya, gue sering baca itu sih. Nah, menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak sama hal itu? Apa gue kurang baca ya? Detektif. Oh, tapi gue bacanya kan komik dulu. Ya, makanya bacanya jangan Conan mulu. Gitu, ada Iya. yang bilang kayak gitu. Mungkin Ingrid dulu deh. Dulu lah yang nikah ya, gue kan belum ngerti lah. Biar ada pandangan. Kalau gue sih, gue nggak tahu sih. Kayak gue sering baca. Ketika gue belum punya pacar waktu dulu juga kayak gue kayak Masa sih gitu ya? antara masih sih kayak wah gila gitu, kayak masa sih gue harus kayak gini gitu. Tapi ternyata setelah gue alami gitu ya nggak, gimana ya, gue bingung ya. Gue sih tetap cinta. Iya, gue tetap cinta. Gue nggak tahu maksudnya definisi, karena menurut gue kayak gue pernah dengar orang ngomong gitu, cinta itu tuh bukan words gitu, itu action, dia tuh Iya. verbs. Sih. Jadi ketika lu Best. ketika setiap hari lu lakukan, lu akan tetap merasakan cinta itu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lu cuma cinta sama dia, karena kenapa bisa dibilang 3 bulan menurut gua? Karena orang itu ketika baru fall in love, mereka akan do anything. Nah itu Iya. Kayak, aduh gue sayang, ya udah deh gitu. Ya. Tapi ketika udah 3 Kasih makan bakso tiap 2 hari sekali. kayak, ayo sayang kita makan bakmi gitu kan, ayo sayang kita makan yang kamu mau. 2 hari sekali. Ya nggak, misalnya jadi ngajak jalan terus Iya. gitu istilahnya. Nah, Nasi yang setelah- bagus-bagus. Iya, setelah 3 bulan biasanya itu akan keluar gitu Aslinya. aslinya. Yes. Sifat aslinya. Nah, ketika keluar, apakah lu masih bisa? Nah, itu yang namanya komitmen. Asik. Apakah lu masih bisa ngelakuin action yang lu lakukan 3 bulan awal? Berarti bukan cinta ya, tapi lebih ke berdebarnya Iya. 3 bulan pertama mungkin Iya. itu benar. Iya. Mungkin Iya ya, kan? masih Hot-hotnya lah Cintanya ya. mah panjang sebenarnya. Panjang. Karena kan lu terus mengasihi Oke. dia, lu kan terus melakukan hal-hal yang itu kan, saya yang biasa lu Oke. lakukan. Tapi kalau misalnya dia udah ngelakuin hal yang membuat lu ilfeel, terus kayak lu pasti akan ragu dong. Kok tetap sayang ya gitu kan? Iya, kayak ngapain gue masih sayang sama dia, orang dia aja kayak gini. Iya. Gitu. Nah, tapi gue punya satu sudut pandang lagi yang kayak ini prinsip gue sih. Ketika lu misalnya jatuh cinta sama orang, mungkin jatuh cintanya 3 bulan ya. Maksudnya ibaratnya berdebarnya 3 bulan. Kalau sampai 4-5 bulan berdebar terus kayak jantung lu ada yang salah deh ya. Nah, maksudnya gitu. Nah, ketika udah di atas itu, ibaratnya di atas berbulan-bulan itu lu udah nggak bisa, maksudnya kan keluar aslinya tuh, terus mulai nggak bisa mentoleransi kelemahan orang tersebut gitu kan. Mungkin setahun 2 tahun Iya. udah mulai ilfeel, udah mulai kok dia kayaknya nggak sesuai kriteria gue nih, lebih baik sih kayaknya jangan dilanjutin. Kalau udah nikah gimana? Karena nanti ketika udah dalam satu rumah Ya. dengan Pasti background akan yang makin. berbeda akan lebih parah lagi gitu. Kecuali ketika lu udah kelemahan dia misalnya nggak on time orangnya, lama-lama kan kita nggak bisa menuntut orang biar on Iya. time kan. Maksudnya kayak ya udahlah, kita ngomongin sekali dia tetap nggak on time, 2 kali tetap nggak on time, lama-lama kita terima sampai mungkin akhirnya orang yang berubah sendiri gitu. Nah kayak gitu kita tetap bisa terima, menurut gue itu love Ya. gitu. Iya benar Ketika lu bisa cinta sama
even yang udah gedek banget gitu ibaratnya. Menurut gue itu sih yang harus, maksudnya kayak lu udah memutuskan untuk lu tuh mau serius sama dia gitu. Dulu gue bisa memutuskan kayak oke, gue mau serius, gue pasti akan gue tuh maunya ketika dekat sama orang kayak gue liat dulu nih jeleknya dia apa, marahnya dia gimana gitu. Kayak gue bisa kan Can I handle this? Iya, gue gitu bisa ya? nggak menghandle ini, gue bisa menerima nggak, karena walaupun gue cinta kadang ada loh hal yang membuat kita tuh ilfeel. Betul. Ya kan? Nah kalau misalnya gue ilfeel ya berarti kayak udah mendingan gue nggak usah. Tapi kalau misalnya dari dia yang parah, yang lagi kacau banget, dan gue tetap bisa mentolerir, dan gue masih bisa tetap kayak oke, gue tetap sayang, nah itu baru kelemahannya itu ya. gue bisa mencintai kelemahannya, oke, berarti gue bisa serius. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi kebanyakan orang tuh kalau orang bilang ini ya buta ya kadang kalau lagi cinta kan. Iya, tai kucing rasa coklat kan. Kayak ya udah dia mau Tapi kalau gimana. pacaranmu belum ketahuan gimana? Nah itu mungkin itu maksudnya itu memang beda prinsip. Memang ada dua prinsip dalam hubungan itu ya. Maksudnya ada orang yang tim yang memang pacaran lama, nggak harus pacaran sih. Iya. Maksudnya deket lama ya. Maksudnya ada orang yang memang harus mengkajinya Ya, tuh panjang, pelan-pelan gitu, ya. ada yang panjang. Ada juga orang yang istilah kasarnya beli kucing dalam karung. Iya, ada orang yang memang beli kucing dalam karung, dan ya gue nggak bisa menyalahkan yang mana yang benar yang mana yang salah, kan tergantung balik lagi ke orangnya. Coba at least maksudnya menurut gue ya gue orang yang harus lihat kelemahannya dulu ya. Setidaknya walaupun banyak yang bilang nanti setelah nikah juga beda lagi. Tapi maksudnya kalau kulit luarnya aja lu belum tahu, gimana kulit berikutnya gitu loh. Sebenarnya dua-duanya itu pasti akan ada resiko. Mau lu panjang mau sebentar tetap ada resiko zonnya tetap ada. Cuman perbedaannya adalah ketika lu beli kucing dalam karung, zon lu kan syok. Iya. Lu kan syok banget, dan lu bisa jadi lu bisa nggak terima dan lu kaget. Tapi kalau lu udah melalui proses, ketika emang nemu suatu hal yang zon, at least selama ini lu udah yang iya oke, gue maklum ada beberapa hal, jadi udah ada step-step panjang yang ngerti gak sih? Walaupun sebenarnya resiko, bener, setelah nikah akan beda lagi. Tapi kita bukan menyalahkan orang yang enggak. Tadi itu ya, maksudnya kita dua-duanya sama plus minus. Iya, betul. Dan menurut gue sih kadang di dalam, mungkin lo yang udah menikah ya, mungkin lo yang tahu di dalam perjalanan pernikahan itu kan juga nggak mulus. Dan orang itu memang berubah, jadi nggak bisa yang kamu berubah waktu pacaran, sekarang kamu udah menikah jadi B. Ya memang dari people awal change. iya. Antara people change atau dia nggak menunjukkan diri dia aja. Iya. Tapi buat gua ketika lu adalah pasangan yang baik itu, yang ibaratnya sudah nggak gua bilang tempat ya, tapi saya emang lu membangun hubungan ini dengan dasar yang baik, people change bakal change, tapi selalu akan ke arah yang lebih baik. Iya. Akan saling membangun menurut gua. Iya. Gitu. Jadi kan makanya kita selalu bilang ya ada kepercayaan kita gitu kan, ada yang bilang sepadan juga kan. Itu yang akan ngebuat lu tetap stay, bahwa lu akan terus berubah, saling membangun ke arah yang lebih baik. Kalau sudah mulai change-nya ke arah-arah yang memble, terus dipertanyakan lagi dasarnya apa nih? Gitu sih menurut. Tapi kita nggak bisa blaming pasangan kita Oh, juga iya. ketika dia change-nya ke arah yang buruk sebenarnya. Iya. Karena bisa jadi, gue punya prinsip satu adalah ketika kita misalnya berantem sama orang lain, berantem nih nggak harus tunjuk-tunjukkan gitu, maksudnya berantem misalnya secara verbal atau diem-dieman atau apapun, ketika ada satu pihak dan satu pihak yang lain, walaupun si pihak ini yang salah, tetap sebenarnya ada porsi salahnya kita. Saling introspeksi sih. Gue selalu memposisikan diri tuh kayak gitu, walaupun misalnya ini si A nih ceweknya, terus si B cowoknya. Misalnya si cowoknya ini misalnya melakukan tindakan yang ya amit-amit gitu, misalnya tindakan kekerasan terhadap pasangannya, ke istrinya. Mungkin sebenarnya ada salah istrinya juga, Sikapnya ya mungkin. tapi mungkin cewek itu ngerasa karena kan dia yang jadi korban kan, dia victimnya gitu, dia yang jadi ngerasa kayak dia tuh jahat. Padahal mungkin memang sepanjang pernikahan dia mungkin ada kesalahpahaman dan sikapnya segala dia juga yang mungkin memancing emosi gitu kan. karena cowok punya power, makanya victimnya jadi si cewek. Sebenarnya kan gitu. Nah ya itu kan sebenarnya kalaupun emang change, kalau ke arah yang lebih buruk ya introspeksi dua-duanya. Nggak mungkin cuma satu berubah jadi buruk, pasti ada sebab. Tapi kalau makanya gue bilang kalau yang dasarnya mungkin baik, ya harusnya saling berubah ke arah yang lebih baik. Karena orang akan selalu berubah, benar kata lu. Dan emang lo akan menemukan banyak surprise gak sih? Kita tuh setuju gak sih? Kayak pernikahan itu lo akan nemuin banyak surprise jadi. Tapi ini kan kita serius terus ya. Ada nggak sih misalnya surprise yang setelah lu kan tak tahu nih pacaran lu? Maksudnya
maksudnya Pas setelah nikah lu nikah tahu gitu. terus lu baru tahu tapi surprise-nya tuh lucu gitu. Iya. Ada nggak yang kayak ternyata kok kayak gini gitu? Iya, ada nggak? Nggak ada sih kayaknya kalau gue ya. Oh, nggak seru ya? Nggak seru. Nggak seru nih. Gue Nggak- paling nggak- cuma nggak- kayak maksudnya Nggak kayak apa-apa kalau nggak ada. Nggak ada, nggak apa-apa. paling cuma di rumah tangga doang lah ya. Misalnya kayak ya permasalahan normal rumah tangga lah. Misalnya kayak masalah apa habis makan gak nyuci misalnya kayak gitu-gitu Kayak- doang. Tapi itu udah tahu sebelum nikah Udah belum? tahu ya? Udah tahu sebelum nikah dan Oh. maksudnya kan kayak dia juga sering main ke rumah gue juga main ke rumah Oh, dia iya. gitu kan. Jadi Iya. emang kayak ya udah tahu juga. Jadi nggak terlalu banyak yang kayak Enggak, ada nggak sih gitu. kayak lu Iya, pas ya, maksudnya pas lucu itu gitu. baru tahu nih ternyata dia pas bangun tidur kentutnya bau wangi gitu. Misalnya Gila agak sulit ya kalau itu. apa ya? Lupa. Yang nggak ada nggak usah kalau dipaksain. bangun tidur lu baru tahu kentutnya kan lu kan nggak tahu selama pacaran kan lu nggak pernah tidur bareng sekamar kan. Ya, atau misalnya kayak ternyata dia kalau lampunya dimatiin malah nggak bisa tidur gitu misalnya kan ada aja nih orang kayak gitu. ada. Gitu. Ya, tapi ya paling yang paling kelihatan itu tapi sebenarnya gue juga tahu sih sebelumnya Oh, kayak tahu ya? kalau misalnya dia tidur tapi buka mata Cikin juga tahu. Oh iya ya. Oh iya tahu ya. Bener juga ya. Ya, Tapi teman-teman itu gue juga lucu sih tahu. tapi. Tapi mungkin itu adalah benefit karena Ingrid pacarannya lama. Ah iya, jadi iya, iya. banyak yang Itu gua benefitnya dia memang Iya, gitu. iya, Dia iya. nggak beli kucing dalam Nggak karung karena pasangannya kalau dalam karung nggak muat. Kan, Iya. ya tapi Gede. kayak semua orang tahu kan pasangan lu tidurnya melek kan. Iya. Pernah nggak sih? Apaan sih? Nggak melek juga. Melek. Iya, Gue dia pernah lihat. melek. Gue pernah lihat dia melek. Lo ikut itu nggak waktu nginep nggak? Lo pernah nggak sih waktu udah jadi istri gitu ya? Lo bangun, lo lupa gitu suami lo kayak gitu. Lo kaget kok dia melek. Enggak. Kalau dia melek enggak gue udah yang kayak oh ya udah gitu. Ah. Tapi tuh dia suka banget ngigo. Oh God. Nah itu gue suka isengin sih. Maksudnya yang kayak dia tuh suka bisa kalau misalnya dia tidur dia tuh bisa ngigo. Tapi ngigonya tuh bisa diajak ngobrol. Coba yang lucu nih. Lucu. Jadi gue kadang suka ngerekamin gitu sambil Oh, gue ajak iseng ngobrol. ya. lebih ke iseng ya istrinya ya. Jadi saya kayak dia bilang misalnya ya apa ya contohnya gue lupa. Contohnya ini nggak benar-benar terjadi Iya, misalnya ini contoh kayak gitu misalnya ya. dia bilang kayak itu si Lia pergi ke pasar misalnya kayak gitu tiba-tiba gitu kan. Terus gue yang kayak oh Lia pergi ke pasar ngapain di pasar beli apa kayak gitu. Terus dijawabin tuh. Iya nggak tahu tuh beli ban ya bisa kayak gitu jadi nggak nyambung aja. Aduh. Dan itu tuh sering gitu lumayan sering gitu jadi kadang gue udah yang kayak ya udahlah kadang gue lagi males tapi kalau gue lagi iseng gue pasti bakal nanya terus kalau misalnya tiba-tiba dia kayak dia lagi ngigo nih terus gue yang kayak coba dong nyanyi gitu dia sih nyanyi. Lagi bingung. Tapi aku bayang gak sih kan apa pasangan tidurnya melek kan. Masih ketawa. Dia nyanyi dia ngomong kan kayak orang bangun. Melek. Kalau lagi ngigo biasanya dia belum terlalu tidur ya kayak belum sampai kayak melek jadi masih Oh. agak setengah-setengah gitu loh udah Iya, masuk iya. tidur tapi belum tidur. Ini kasih kayak lagi gatel kok. Terus dia kalau nyanyi kan misalnya kayak balonku ada terus udah diem gitu kan. Lanjutannya apa coba. Jadi gue kan maksudnya untuk menyelesaikan satu buah lagu biasanya kayak gitu. Gila ya, gue punya istri kayak gini kalau Itu gue sih. tahu sih. Lah kok lu jadi ngebayangin kalau lu punya istri? Kan lu perempuan. Maksud gue kalau gue punya pasangan kayak Ya kan dia nggak tahu dia cuma tahu besok kayak Oh, pas iya. udah bangun gue baru kayak kemarin lu ngigo lo terus gue kayak kasih denger gitu. Nih lu ngomong gini gitu. Tapi enggak ini serius, balik ke serius lagi. Ntar ada satu lagi nih. Astaga. Dia juga suka yang Ini kayak kan blooper semua deh, Jera. Enggak, dia tuh suka yang kayak dia tuh kalau misalnya malam dia suka manggil mungkin kayak kebiasaan ya mungkin kayak suka mimpi buruk dulu di rumahnya gitu kan. Jadi misalnya dia manggil mah gitu misalnya ya kan dulu zaman dulu kan Iya. mah gitu kan terus kayak gue nggak jawab dong orang gue ngomong gue diem aja bodo amat gue diem aja chatnya gue lagi duduk nih gue lagi doa gitu kan terus sama mah gitu kayak bukan sih nih orang gue berisik gitu. lagi doa bisa mikir ya. Iya lah ya masuk nggak bisa mikir kan Iya. kalau nggak mikir lu tidur dong doanya maksudnya. Maksudnya lu bisa mikir nyawatin dia gitu. Oh. Itu cuma denger. Terus habis itu kayak dia makin lama kayak kan gue nggak jawab dia kayak dia baru manggil kayak pertama manggil dedenya kau gitu kan gue nggak jawab juga gue soalnya dia kayak gret gitu kan makin kencang gitu gret gitu terus gue yang kayak apaan sih berisik banget loh dia tidur gitu terus kayak gue dijawab oh ya udah baru dia tidur gitu.
Itu palingnya surprise-nya, nggak surprise banget sih, gue udah tau dia suka ngigo juga soalnya. Tapi ngigo yang itu lu baru tahu gitu ya? Ya, yang mama dia udah mama. Dia ada lagunya. Dia udah sering. Maksudnya kayak dia bilang dia mamanya kemarin, mamanya tuh dia cuma dulu ceritanya kayak mamanya suka yang kayak bangun dia kayak kenapa kamu ngigo apa, kamu mimpi apa kayak gitu. Tapi kayak nggak pernah yang mama itu dia manggil gua, itu pertama kalinya gitu. Jadi kesimpulan hari ini apa nih? Setelah perbincangan panjang dari sini. Tadi dulu. Ada lagi? Oh, dia ada lagi. dia mau serius kan tadi katanya. Oh Tapi iya. gue udah keburu lupa. Iya, dia ngomong tadi kan. Oh enggak, gue ingat. Tapi hal-hal maksudnya yang lucu-lucu, maksudnya yang kayak gitu-gitu yang lu ceritain, itu yang menumbuhkan lagi lu jatuh cinta lagi nggak sih sebenarnya? Iya, kayak nah itu perlu gitu loh di kehidupan pernikahan, karena kan lu dari lu nikah umur 25, maksudnya kan 25 sampai lu mati kan sama dia gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh ya ini salah satu kesimpulan ya. Menurut gue itu perlu dimunculkan gitu loh. Kadang kan kalau serius terus bahasnya biaya listrik sama biaya pusing apartemen terus kan pusing. Juga kayaknya pusing ya. Iya. Sebenarnya yang paling penting tuh lo harus punya pasangan yang bisa lo enjoy sih deh. Iya. Kalau karena frekuensi ya. Kalau enggak kayak masalah hidup udah susah, jangan sampai lu nyari pasangan bikin hidup lu tuh nggak susah. Itu sih prinsip gua. Karena gini, maksudnya ketika lu nanti misalnya punya anak, kalau satu oke masih ke handle ya, kalau misalnya udah banyak biasanya kan ada yang jadi suami istri tuh jadi renggang gitu. Kalau nggak punya bumbu-bumbu itu juga kadang pas udah tua jadi garing juga gitu, nggak satu frekuensi, nggak seru. Benar. Udah bener aja. Aku ada ini kita kesimpulan ceritanya. Boleh kasih kesimpulan. Kesimpulan. Ini bukan kesimpulan sih, gue cuma menambahin menurut gue yang dari topik yang hari ini kayak romance Pichisa, maksudnya kayak cinta monyet sama cinta asli. Yang paling bikin gue beda dan menurut gue itu gue belajar banget dari kedua ini adalah kalau ketika gue cinta monyet, gue easy to fall in love. Kayak gue lihat nih sama lu kayak, aduh gue cinta banget gitu, kayak menggebu-gebu banget gitu, kayak I will do anything for you gitu, yang kayak orang bilangnya kayak ya lu minta bulan juga bakal gue kasih gitu kan. Pokoknya kayak lebay banget. Tapi biasanya nih cinta yang kayak gitu itu akan berujung patah hati. Easy to love, easy to live. Iya, itu pasti bakal berujung patah hati gitu. Karena kalau gue kayak yang cinta beneran gue yang pertama kali itu kayak gue kayak gitu, maksudnya gue sayang banget, tapi ya udah gue ditinggalin ya gue sakit hati, itu yang maksudnya bisa bikin orang sampai kayak bunuh diri segala macam gitu. Dampaknya jadi negatif ya intinya ya. Ketika lu serius gitu, ketika gue kayak pacaran sampai sama gue yang sekarang, yang gue pelajarin itu kayak gue melihat kayak oh ternyata ketika gue fall in love itu gue harusnya kayak gini, gue tuh harusnya gue tahu lo orangnya gimana, terus kayak gue lihat dulu nih lo orangnya gimana, terus kayak oh oke kekurangan lo kayak gitu, gue bisa belajar buat gue makin sayang, jadi dari gue nggak sayang gue deket nih, gue merasa kayak cocok tapi gue nggak suka gitu. Gue belajar untuk suka sama dia, belajar untuk bisa merasa itu ya. Gue belajar untuk makin sayang, jadi gue makin hari makin sayang, bukannya gue dari awal gue sayang banget, jadi begitu gue jatuh turun ya. Karena cinta itu dibangun. Cinta itu dibangun bukan jatuh. Asik. Ditambah lagi di sini. Gue banyak. Gue banyak. Jadi gitu, jadi kayak ketika gue membangun, gue jadinya kayak, makanya gue masih bisa berpikir dengan logika, karena kalau misalnya gue pakai hati gue doang, itu jadi bodoh. Gue jadi bodoh itu. Makanya yang kelelep berdua tadi. Karena temen gue pun maksudnya ada beberapa orang yang kayak maksudnya kayak ya gue dijahatin misalnya sama pasangan gue, dia berpikir kayak oh ya udahlah, people change, siapa tahu dia bisa berubah menjadi lebih baik, siapa tahu nanti setelah menikah dia nggak akan seperti itu lagi. Siapa yang tahu padahal? Kenyataannya nggak ada yang tahu juga kan. Kenyataannya maksudnya kayak lu tuh hidup cuma sekali, masa sih lu jadiin hidup lu judi? Kalau dia gambling, kalau dia berubah ya it's good for you, kalau dia nggak berubah gimana seumur hidup lu kayak gitu. Hanya sebenarnya balik lagi ke ini sih, pengenalan sama komitmen di awal gitu. Kalau gue pribadi gue selalu bilang gue udah tahu deh kayak gimananya, nah gue akan mempertanyakan itu ke diri gue, lo akan bisa menerima itu sepanjang hidup tidak ya, tadi dia bilang. Jadi buat teman-teman di luar sana gitu ya, maksudnya yang sedang menunggu atau membangun diri sambil mencari jodoh gitu, maksudnya jangan berpikiran yang pertama kayak tadi Ingrid pengalaman ya siapa aja boleh deh karena gue ngerasa gue nggak ada yang sayang nih, kalau ini bersyukur nih ada yang mau, nggak, jangan kayak gitu ya teman-temannya. Dan ketika sudah mulai membangun ya itu komitmen terus ya, maksudnya
akan terus berubah, tapi masalahnya di awal adalah komitmennya teman-teman buat bisa terus sama-sama ngebangun hubungan itu nggak give and give sama pasangannya gitu sih paling. Jadi habis perkenalan, pengenalan, Yes. baru komitmen. Iya, bisa nggak terima itu. Jangan perkenalan langsung komitmen. Iya. Sama Baru kenalan, komitmen, baru lu pengenalan, nah itu jangan. Iya, betul. Nanti lu shock terapi lah gitu. Kayak tiap pagi, tiap pagi, oh dia suami gue. Oke, kalau gitu thank you Ingrid buat sharing. Thank you banget, seru banget Lucu hari banget ini. ya hari ini. Iya, lucu banget. Tandanya juga lucu. mirip kan? Jadi ini adalah bintang tamu kita dari negeri Tirai bambu. Tirai Bambu. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, dan kita ketemu lagi di next video yang lebih seru lagi pastinya. Buat penutup seperti biasa kita akan ada yel-yel. Pantun. Oh enggak, ya. Oke. Ingrid Oh bakal. yel sih. Oh iya, jargon. Jargon. Gantian ya, kan selama ini bintang tamu selalu yang CEO media. Sekarang Ah. bintang tamu yang mantap, kita yang CEO media. Oh iya. CEO mania, sorry. Si Omania. Nah, oke, 1, 2, 3. CEO mania. Mantap. Yeay. Bye semuanya, jangan lupa Bye-bye. tinggalin komen kalian di bawah.